Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah video ceramah yang menarik di YouTube. Dalam video ini, pembicara menjelaskan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran dalam menjalankan ajaran Islam. Ia juga menyoroti perbedaan pendapat di kalangan umat dan bagaimana memahami berbagai ijtihad ulama. Mari kita simak penjelasan yang mendalam ini agar kita dapat lebih bijak dalam memilih jalan yang benar dalam beragama. Oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK. Bila kita ditanya tentang kebenaran dalam Islam, apa rujukannya? Tentu kita jawab Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tertuang atau dapat diperoleh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, apabila di masyarakat umat Islam di Indonesia ada dua pendapat yang berbeda, misalnya pendapat A yang rujukannya dari Al-Quran dan sunnah Rasul, berbeda dengan pendapat B yang rujukannya berasal dari mazhab atau ulama, tidak mungkin kedua pendapat itu dianggap sama benarnya. Mereka menuduh kedua pendapat itu adalah masalah khilafiyah. Sebagian orang mengatakan tidak perlu dipertentangkan atau dicari pembahasannya untuk mengetahui mana yang sesungguhnya benar. Mereka menganggap kedua pendapat, baik yang berasal dari Al-Quran dan hadis, maupun yang berasal dari mazhab atau ulama, sama benarnya dan sama-sama boleh diamalkan. Nah, jika dianggap bahwa kedua pendapat A dan B sama benarnya, maka ini berarti menyamakan pendapat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dengan pendapat yang dihasilkan oleh mazhab atau ulama, yang terkadang dipengaruhi oleh ijtihad ulama. Misalnya sholawat yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Namun, hasil ijtihad ulama atau mazhab mengubahnya menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hal ini dapat merusak atau menyebabkan seorang muslim merendahkan atau menolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 2. "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Yang berarti bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak diragukan kebenarannya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." Kemudian, dalam hadis riwayat Imam Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah, petunjuk Rasul-Nya." Ini menunjukkan ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam untuk mencari kebenaran yang hakiki, yakni memilih pendapat yang benar di antara beberapa pendapat di masyarakat. Prinsip utamanya adalah kebenaran itu ada pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita menganggap pendapat Allah dan Rasul-Nya setara atau sama dengan pendapat mazhab dan ulama, kita dapat terjebak dalam hal tersebut. Oleh karena itu, perlu dibahas secara mendalam. Anjuran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun muncul sebagai solusi. Pembahasan. Kenyataan tidak perlu disembunyikan. Di antara umat Islam di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat dalam mengamalkan akidah dan ibadah. Sangat disesalkan jika ada yang menyatakan bahwa petunjuk atau ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis sahih, berbeda dengan amalan yang bersumber dari mazhab atau ulama. Namun menganggap kedua pendapat tersebut sama-sama benar dan tidak perlu dipertentangkan, hanya karena dianggap sebagai khilafiyah dan boleh dipilih sesuai keinginan. Pendapat seperti itu sangat berbahaya karena meremehkan atau merendahkan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Menganggapnya setara atau sama benarnya dengan pendapat lain adalah hal yang menyesatkan bagi mereka yang beriman dan mencari kebenaran hakiki. Hindarilah pendapat yang menyatakan bahwa kedua pandangan yang berbeda itu sama-sama benar dan bisa dipilih sesuai keinginan. Untuk memastikan kita berada di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 36, "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Kenapa?
dan mengapa. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Komentar. Ayat di atas mengajarkan kita untuk mengkaji, membahas, dan mencari kebenaran yang sejati. Jangan asal dikerjakan atau diikuti tanpa mengetahui asal-usul dan sumbernya. Penting untuk memilih yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Mungkin ada yang berkomentar, bagaimana mungkin seorang ulama mengajarkan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, dan 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Komentar. Peringatan Allah di atas menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan di antara ulama atau pemimpin kita bisa saja tidak mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih dengan benar. Penyimpangan tersebut mungkin terjadi karena berbagai faktor, di antaranya kurangnya penelitian mendalam mengenai hadis, sehingga belum dapat dibedakan secara jelas antara hadis yang sahih, lemah, atau bahkan palsu. Selain itu, faktor lain seperti fanatisme berlebihan, taklid buta, mengikuti tanpa pemahaman, atau pengaruh-pengaruh lain yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, penting bagi setiap ulama dan pemimpin untuk selalu mengedepankan keilmuan yang mendalam dan objektif, serta terbebas dari pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan pemahaman agama yang sejati. Komentar. Mungkin ada yang mengatakan, "Sudahlah, kan mereka sudah mau sholat, maka yang belum sholat itu yang perlu diajak untuk sholat." Untuk hal ini, kita jawab, yang sudah sholat pun perlu ditingkatkan dan diperbaiki mutu sholatnya, sehingga tidak terjebak mengamalkan sholat yang masih salah. Di mana Imam Ahmad pernah menyatakan, meneruskan atau tidak menghentikan pengajian yang mengkaji adalah lebih utama, lebih baik daripada mengejar sholat pada waktunya, tetapi mengerjakan sholat yang hukumnya masih bersalahan. Atau hadis riwayat Muslim, di mana seorang sahabat disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sholatnya sampai 3 kali karena belum benar mengerjakannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk berdiri di belakang Nabi, mengikuti Nabi yang menjadi imam sholat. Merujuk kepada hadis Nabi, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Barang siapa mengatakan yang tidak kukatakan, maka bersiap-siaplah ia mengambil tempatnya di neraka." Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa melakukan atau mengerjakan agama, ibadah, akidah yang tidak ada petunjukku, maka amalan itu tertolak, bid'ah, sesat, di neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung-sanjung. Sesuai dengan hadis riwayat Nasai dan Abu Daud, diceritakan bahwa suatu ketika serombongan orang Arab datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Hai Nabi kami, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka spontan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan kamu sebut aku dengan sebutan Sayyidina. Aku tidak suka disanjung-sanjung. Penambahan kata Sayyidina yang kamu sebut itu adalah suara setan. Cukup memuliakan aku dengan Sallallahu Alaihi Wasallam." Komentar. Kesimpulannya, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjunjung, mengamalkan, dan memperjuangkan petunjuk, ajaran, dan sunnahnya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis syahih. Kita hendaklah menghindari perbedaan antara ucapan dan perbuatan, seperti mengklaim taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kenyataannya, banyak ajaran, petunjuk, dan sunnahnya yang tidak diikuti. Seringkali, kita lebih mendahulukan atau lebih mengerjakan apa yang diajarkan oleh mazhab atau ulama tertentu, ketimbang mengikuti petunjuk, ajaran, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah kita pada hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman hidup kita semua dengan senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai tuntunan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini dengan membagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar kami bisa terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.